Perkenalkan, nama saya Handi Kasa dari jurusan Teknik Mesin. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi persamaan diferensial dasar dan fungsi dari suatu fungsi. Masuk di materi pertama yaitu diferensial dasar. Tabel di samping menunjukkan koefisien diferensial baku, yaitu x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1, eksponensial pangkat x, turunannya yaitu eksponensial pangkat x. Eksponensial pangkat kx turunannya itu ke eksponensial pangkat kx. A pangkat x turunannya adalah a pangkat x kali ln a. Ln x turunnya adalah 1 per x. Log a x turunannya adalah 1 per x kali ln a. Sin x turunannya adalah cos x. Cos x turunannya adalah minus sin x. Tan x turunannya adalah secant kuadrat x. Kotangan x turunnya adalah minus kosekan kuadrat x. Secant x turunannya adalah secant x kali tang x. Kosekan x turunnya adalah minus kosekan x kali kotangan x. Sin hiperbolik x turunannya adalah cos hiperbolik x. Cos hiperbolik x turunannya adalah sin hiperbolik x. Koefisien diferensial untuk sin hx dapat diperoleh dengan mudah dengan mengingat definisi eksponensialnya dan juga dengan mengingat bahwa d dari eksponensial pangkat x per dx sama dengan eksponensial pangkat x, dan d dari eksponensial pangkat minus x per dx sama dengan minus eksponensial pangkat minus x. Contoh, y sama dengan sin hiperbolik x, maka y sama dengan eksponensial pangkat x kurang minus eksponensial pangkat minus x per 2. Maka dy per dx nya adalah eksponensial pangkat x kurang minus eksponensial pangkat minus x per 2 sama dengan eksponensial pangkat x tambah eksponensial minus x per 2 sama dengan cos hiperbolik x. Maka dy per dx dari sin hiperbolik x sama dengan cos hx. Fungsi dari suatu fungsi. Persamaan diferensial dari fungsi suatu fungsi adalah persamaan yang melibatkan turunan dari fungsi yang merupakan hasil komposisi dua fungsi atau lebih. Artinya kita tidak cuma menurunkan satu fungsi langsung, tapi menurunkan fungsi yang di dalamnya ada fungsi lain. Contohnya, sin x adalah fungsi x karena harga sin x bergantung kepada harga x. Demikian pula, sin 2x tambah 5 adalah fungsi sudut 2x tambah 5. Yaitu sin 2x tambah 5 adalah fungsi dari 2x tambah 5. Tetapi 2x tambah 5 itu sendiri merupakan fungsi x karena harganya tergantung kepada x, yaitu 2x tambah 5 adalah fungsi dari x. Jadi kedua pernyataan ini kita gabungkan, dapat kita lakukan bahwa sin 2x tambah 5 adalah fungsi dari 2x tambah 5. Sin 2x tambah 5 adalah fungsi dari x. Jadi sin 2x tambah 5 adalah fungsi dari x, dan secara umum diungkapkan ini sering dikatakan sebagai fungsi dari suatu fungsi. Dengan demikian, eksponensial pangkat sin y adalah fungsi dari fungsi karena eksponensial pangkat sin y bergantung kepada harga pangkat sin y dan sin y bergantung pada y. Jadi eksponensial pangkat sin y adalah fungsi dari y. Seringkali kita membutuhkan koefisien diferensial fungsi dari suatu fungsi. Kita dapat memperoleh dengan menggunakan prinsip tadi. Contoh, diferensialkanlah y sama dengan cos 8x kurang 2 terhadap x. Misalkan u sama dengan 8x kurang 2, maka y sama dengan cos u. Maka dy per du nya sama dengan minus sin u, sama dengan minus sin 8x kurang 2. Ini adalah dy per du, bukan dy per dx. Untuk mengubahnya menjadi koefisien kita kehendaki, kita gunakan hubungan dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Yaitu untuk memperoleh dy per dx yang kita cari, kita kalikan dy per dx yang kita dapatkan. Diperoleh dari hubungan substitusi u sama dengan 8x kurang 2, yaitu d dari cos 8x kurang 2 per dx sama dengan minus sin 8x kurang 2 kali 8 sama dengan min 8 sin 8x kurang 2. Contoh lainnya adalah y sama dengan eksponensial pangkat sin x.
Maka misalkan U sama dengan sin X, maka Y sama dengan eksponensial pangkat U. Maka dy per du nya adalah eksponensial pangkat U. Tetapi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, dan du per dx nya adalah cos X. Maka d dari eksponensial pangkat sin X per dx sama dengan eksponensial pangkat sin X kali cos X. Berlaku umum juga jika y sama dengan fungsi u dan u sama dengan fungsi x, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi jika y sama dengan ln f, maka f adalah fungsi x, maka dy per dx sama dengan dy per df dikali df per dx sama dengan 1 per f dikali df per dx, atau turunan dari f. Nah, contoh untuk y sama dengan ln sin x, maka dy per dx nya adalah turunan dari ln sin x, itu 1 per sin x dikali cos x, atau turunan dari sin x sama dengan kotangan x. Contoh lainnya adalah y sama dengan ln 3 kurang 4 cos x, maka dy per dx nya adalah, kita gunakan rumus tadi, dy per df dikali df per dx sama dengan 1 per f dikali df per dx, maka dy per dx nya adalah 1 per 3 kurang 4 cos x dikali 4 sin x sama dengan 4 sin x per 3 kurang 4 cos x. Contoh lainnya juga yaitu contoh y sama dengan tan 8x kurang 2. Bentuk bakunya adalah y sama dengan tan x, maka dy per dx nya adalah sekan kuadrat. Dalam hal ini 8x kurang 2 menggantikan peran x. Misalkan u sama dengan 8x kurang 2, maka du per dx nya adalah 8. Jadi y sama dengan tan u, maka dy per du nya sama dengan sekan kuadrat u sama dengan sekan kuadrat 8x kurang 2, maka dy per dx nya itu sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan sekan kuadrat 8x kurang 2 kali 8 sama dengan dy per dx 8 sekan kuadrat 8x kurang 2. Contoh yang lain yaitu y sama dengan 2x kurang 8 pangkat 5. Bentuk bakunya adalah y sama dengan x pangkat 5. Jadi dy per dx nya sama dengan 5x pangkat 4. Di sini 2x kurang 8 menggantikan x. Misalkan u sama dengan 2x kurang 8, maka du per dx nya sama dengan 2. Maka dy per du nya sama dengan 5 2x kurang 8 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 5 2x kurang 8 pangkat 4 kali 2 sama dengan 10 2x kurang 8 pangkat 4. Kita masuk di perkalian fungsi. Jika y sama dengan u kali v dengan u dan v adalah fungsi x, maka telah kita lihat bahwa dy per dx sama dengan u dikali dv per dx atau turunan v ditambah v dikali du per dx atau turunan u. Contoh, jika y sama dengan x pangkat 8 dikali sin 4x, maka dy per dx nya sama dengan x pangkat 8 dikali 4 cos 4x ditambah 8x pangkat 7 dikali sin 4x sama dengan 8x pangkat 7 kali x cos 4x tambah sin 4x. Coba kita selesaikan contoh soal ini. Jika y sama dengan eksponensial pangkat 2x dikali ln 6x, kita harus mengingat bentuk ini, yaitu dy per dx sama dengan u dikali dv per dx ditambah v dikali du per dx. Maka u sama dengan eksponensial pangkat 2x, maka du per dx nya sama dengan eksponensial pangkat 2x. Dan v sama dengan ln 6x, maka dv per dx nya adalah 1 per 6x. Maka dy per dx nya sama dengan eksponensial pangkat 2x dikali 1 per 6x dikali 6 sama dengan 2 eksponensial 2 pangkat 2x ln 6x. Maka dy per dx nya sama dengan eksponensial pangkat 2x kali 1 per x sama dengan ditambah 2 ln 6x. Contoh lainnya, jika y sama dengan x cos 2x, maka u sama dengan x, du per dx nya sama dengan 1, v sama dengan cos 2x, maka dv per dx nya sama dengan minus 2 sin 2x, maka dy per dx nya sama dengan x dikali minus 2 dikurangi minus 2 sin 2x ditambah 1 dikali cos 2x, maka
dy per dx nya sama dengan cos 2x kurang 2x sin 2x, maka dy per dx nya sama dengan cos 2x dikurangi 2x sin 2x. Kita masuk di pembagian fungsi. Pada pembagian fungsi, jika u dan v adalah fungsi x dan y sama dengan u per v, maka dy per dx nya sama dengan v dikali du per dx dikurangi u kali dv per dx per v pangkat 2. Nah, contoh jika y sama dengan sin 5x per x tambah 1, maka u sama dengan sin 5x, maka du per dx nya sama dengan 5 cos 5x. Dan v sama dengan x tambah 1, maka dv per dx nya sama dengan 1. Maka dy per dx nya sama dengan x tambah 1 dikali 5 cos 5x dikurangi sin 5x dikali 1 per x tambah 1 pangkat 2. Contoh kedua, jika y sama dengan ln x per eksponensial pangkat 2x, maka u sama dengan ln x, maka du per dx nya adalah 1 per x. Dan v sama dengan eksponensial pangkat 2x, maka dv per dx nya sama dengan 2 eksponensial 2x, maka dy per dx nya sama dengan eksponensial pangkat 2x dikali 1 per x dikurangi ln x dikali 2 eksponensial pangkat 2x per eksponensial pangkat 4x sama dengan eksponensial pangkat 2x dikali 1 per x dikurangi 2 ln x per eksponensial pangkat 4x sama dengan 1 per x dikurangi 2 ln x per eksponensial pangkat 2x. Contoh yang selanjutnya itu jika y sama dengan cos 9x per x pangkat 2, maka kita pakai permisalan, misalkan u sama dengan cos 9x, maka du per dx nya sama dengan minus 9 sin 9x, dan v sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. dy per dx nya sama dengan x pangkat 2 dikali minus 9x ditambah cos 9x dikali 9x per x pangkat 4 sama dengan minus 9x dikali x sin 9x ditambah cos 9x per x pangkat 4 sama dengan minus 9x dikali x sin 9x tambah cos 9x per x pangkat 3, maka turunannya adalah dy per dx nya adalah minus 9 kali x sin 9x tambah cos 9x per x pangkat 3. Dalam pembagian ini kita juga bisa melihat contoh soalnya, jika y sama dengan tan x, maka dy per dx nya akan secant kuadrat x, maka berarti juga y sama dengan sin x per cos x. Karena y sama dengan sin x per cos x, maka dy per dx nya cos x dikali cos x ditambah sin x dikali minus sin x per cos kuadrat x, maka 1 per cos kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Serupa dengan itu kita dapat memperoleh koefisien diferensial dari tan hiperbolik x. Contoh jika y sama dengan tan hiperbolik x sama dengan sin hiperbolik x per cos hiperbolik x, maka dy per dx nya sama dengan cos hiperbolik x dikali cos hiperbolik x ditambah sin hiperbolik x dikali sin hiperbolik x per cos kuadrat hiperbolik x sama dengan cos hiperbolik kuadrat x ditambah sin hiperbolik kuadrat x per cos hiperbolik kuadrat x sama dengan 1 per cos hiperbolik kuadrat x sama dengan secant hiperbolik kuadrat x. Bagaimana dengan koefisien diferensial dari tan hiperbolik 7x tambah 3? Nah, diketahui d dari tan hiperbolik x per dx sama dengan secant hiperbolik kuadrat x. Maka dy per dx nya sama dengan secant hiperbolik kuadrat 7x tambah 3 dikali turunan dari 7x tambah 3 sama dengan secant hiperbolik kuadrat 7x tambah 3 dikali 7. Maka dy per dx nya sama dengan 7 secant hiperbolik kuadrat kali 7x tambah 3. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.